Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya Nabila Safa Rahmawati dari kelas R5J dengan nomor NPM 2019 1250 1015. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan silabus. Nah, pertama-tama kita perlu tahu nih apa aja komponen yang ada di dalam pengembangan silabus. Nah, yang pertama itu kita akan menjelaskan mengenai pengertian dan manfaat silabus. Lalu yang kedua, kita akan menjelaskan prinsip pengembangan silabus. Lalu yang ketiga, kita akan menjelaskan mengenai unit dan pengembangan silabus. Lalu yang keempat, ada komponen silabus. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pengembangan silabus. Ya, pertama-tama kita harus mengetahui nih, apa itu pengertian dari silabus. Nah, silabus itu merupakan rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencangkup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau materi inti pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, lalu adanya sistem penilaian, lalu ada alokasi waktu dan sumber belajar. Lalu juga silabus ini dibuat untuk merencanakan pembelajaran. Nah, makanya perlu sedemikian rupa untuk melaksanakan rencana pembelajaran yang tertata pada silabus, karena silabus itu mengatur semua hal, mulai dari pelaksanaan pembelajaran hingga hasil atau kompetensi yang dapat tercapai secara efektif dalam sistem pembelajaran di suatu mata pelajaran tertentu. Nah, perlu diperhatikan nih bahwa penyusunan atau pengembangan silabus itu harus memerlukan pengawasan mulai dari pihak sekolah ataupun dari pihak dinas pendidikan. Nah, agar silabus yang dikembangkan itu akan membuahkan hasil yang efektif dan tepat, karena silabus sangat berpengaruh terhadap keberhasilan perkembangan pembelajaran pada suatu mata pelajaran tertentu. Nah, jadi ini silabus itu sangat diperlukan di dalam proses pembelajaran suatu mata pelajaran tertentu. Yang kedua itu adalah manfaat silabus. Nah, manfaat silabus itu bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran yang lebih lanjut, seperti halnya dalam pembuatan atau pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, terus pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan juga pengembangan sistem penilaian. Nah, saat penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, silabus itu digunakan sebagai pedoman untuk membuat tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Maka, komponen-komponen yang berada di dalam RPP harus berpedoman kepada silabus, karena di dalam satuan RPP itu terdapat rencana pembelajaran yang berupa sistem kompetensi maupun kompetensi dasar yang merujuk kepada silabus. Nah, yang ketiga itu ada prinsip pengembangan silabus. Nah, prinsip pengembangan silabus itu terdiri dari 8 item. Saya akan jelaskan bersamaan dengan slide PowerPoint yang telah dibuat. Nah, yang pertama itu ada ilmiah. Ilmiah itu berupa isi atau materi atau kegiatan pembelajaran pada masing-masing setiap mata pelajaran yang dibuat dalam silabus. Lalu yang kedua itu ada relevan. Nah, relevan itu merupakan tingkat kesukaran penyajian atau tingkat kesulitan penyajian materi atau isi atau kegiatan pembelajaran yang harus sesuai dengan tingkat perkembangan emosional, sosial, fisik, dan spiritual peserta didik. Lalu, yang ketiga itu ada sistematis.
Nah, sistematis itu merupakan komponen-komponen di dalam silabus yang harus saling berhubungan satu sama lain secara fungsinya untuk mencapai suatu kompetensi yang dituju. Lalu, yang keempat itu ada konsisten. Nah, konsisten itu merupakan isi dari kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Nah, dari hal-hal tersebut itu harus saling konsisten atau berhubungan satu sama lain untuk meningkatkan kualitas dari pengembangan silabus itu sendiri. Yang kelima itu ada memadai. Nah, memadai itu merupakan cangkupan isi di dalam indikator, materi pokok, sumber belajar, dan sistem penilaian itu harus memenuhi syarat untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar supaya tercapainya hasil akhir pembelajaran yang sesuai dengan standar kompetensi. Lalu yang keenam itu ada aktual dan kontekstual. Nah, aktual dan kontekstual itu merupakan cangkupan isi dalam indikator, materi pokok, sumber belajar, dan sistem penilaian. Nah, dari hal-hal tersebut itu harus memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang nyata di dalam kehidupan sehari-hari atau di dalam lingkungan sehari-hari para peserta didik. Lalu, yang ketujuh itu ada fleksibel. Nah, fleksibel itu merupakan seluruh komponen di dalam silabus itu harus dapat memenuhi keberagaman peserta didik dan pendidik, serta dapat dengan mudah mengalami suatu perubahan yang terjadi baik itu di dalam sekolah maupun dalam lingkungan sosial, karena perubahan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, dan budaya di dalam suatu lingkungan itu pasti berubah. Lalu yang ke-8 itu yang terakhir, ke-8 itu adalah menyeluruh. Nah, merupakan komponen silabus yang mencakup seluruh ranah kompetensi, baik itu kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Lalu yang keempat itu ada unit waktu silabus. Yang pertama, silabus pada suatu mata pelajaran tertentu disusun berdasarkan seluruh jumlah alokasi waktu yang disediakan untuk setiap mata pelajaran selama penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan tertentu. Yang kedua, itu penyusunan silabus suatu mata pelajaran harus memperhatikan alokasi waktu yang disediakan berdasarkan per semester atau per tahun dan alokasi waktu mata pelajaran yang sekelompok berdasarkan per semester atau per tahun pembelajaran. Lalu yang ketiga, yang terakhir itu ada implementasi pembelajaran per semester. Setiap per semester itu harus menggunakan silabus sebagai penggalan atau pedoman yang sesuai dengan standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD untuk suatu mata pelajaran dengan alokasi waktu yang disediakan pada struktur kurikulum. Yang kelima itu siapa saja sih yang bisa mengembangkan silabus? Nah, yang bisa mengembangkan silabus itu yang pertama ada guru kelas atau guru mata pelajaran. Nah, guru mata pelajaran atau guru kelas ini bisa mengembangkan silabus secara mandiri. Tapi guru tersebut itu harus memahami komponen-komponen dalam silabus, lalu karakteristik peserta didik, lalu kondisi sekolah, dan juga lingkungan sekitarnya. Lalu yang kelima, siapa saja yang bisa mengembangkan silabus? Nah, yang pertama itu ada guru kelas atau guru mata pelajaran. Nah, guru kelas atau guru mata pelajaran ini bisa secara mandiri mengembangkan silabus. Lalu yang kedua itu ada kelompok guru kelas atau
kelompok guru mata pelajaran. Nah, kelompok guru kelas atau kelompok guru mata pelajaran ini bisa mengembangkan secara mandiri juga silabusnya. Yang terakhir itu ada kelompok kerja guru atau KKG atau PKG atau MGMP. Nah, kelompok kerja guru KKG atau PKG atau MGMP ini dibuat untuk bagi sekolah yang belum bisa atau belum mampu mengembangkan silabus secara mandiri, maka dibentuknya kelompok kerja guru MGMP atau PKG atau KKG tersebut. Nah, lalu yang terakhir juga yang perlu jadi catatan, pengembangan atau penyusunan silabus itu harus diawasi atau dikoordinasikan oleh dinas pendidikan, baik itu kabupaten atau kota atau provinsi setempat, agar pengembangan atau penyusunan silabus itu dapat disusun secara baik dan efektif. Dan perlu adanya kerjasama tim, baik itu antar guru ataupun antar sekolah dan juga antar dinas pendidikan. Nah, yang keenam itu ada komponen silabus. Saya akan menjelaskan satu persatu poin-poin dalam komponen silabus pada slide yang berikut ini. Komponen-komponen dalam silabus. Yang pertama, itu ada identifikasi. Identifikasi itu merupakan mengidentifikasi atau mencari tahu nama sekolah atau menuliskan nama sekolah, menuliskan mata pelajaran, lalu ditunjukkan untuk kelas berapa, untuk semester berapa, dan juga menuliskan alokasi waktu yang dibutuhkan, serta mengidentifikasi materi pokok pembelajaran yang sesuai dengan tingkat pendidikan peserta didik. Lalu yang kedua itu ada standar kompetensi. Standar kompetensi itu merupakan kemampuan siswa dalam pencapaian penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada tiap-tiap mata pelajaran. Lalu yang ketiga itu ada kompetensi dasar yang merupakan kemampuan siswa dalam pengembangan potensi-potensi perkembangannya yang biasanya meliputi perkembangan pengetahuan, sikap, dan nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang keempat itu ada materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran itu merupakan materi atau isi pokok pembelajaran yang harus sesuai dengan tingkatan atau potensi peserta didik. Nah, sesuai dengan tingkatan perkembangan baik itu secara fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Lalu yang kelima itu ada kegiatan pembelajaran yang merupakan bentuk sebuah kegiatan pelaksanaan proses pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini merupakan interaksi yang terjadi antar siswa dan guru. Yang keenam itu ada indikator. Nah, indikator itu merupakan pencapaian kompetensi dasar siswa yang dapat mengubah pola pikir, sikap, pengetahuan, dan keterampilannya. Lalu yang ketujuh itu ada penilaian. Penilaian itu merupakan pencapaian nilai peserta didik dalam setiap mata pelajaran yang dijalaninya selama per semester atau per tahun pelajaran. Nah, penilaian ini diukur dari kegiatan hasil karya yang berupa tugas, lalu proyek atau produk studi, terus ada portofolio, lalu ada penilaian diri, dan juga beberapa kegiatan ujian untuk setiap mata pelajaran. Nah, penilaian ini merupakan proses dari sebuah pembelajaran para peserta didik. Lalu yang ke-8 itu ada alokasi waktu. Nah, alokasi waktu itu penentuan alokasi waktu pembelajaran yang didasarkan pada jumlah efektif pembelajaran setiap mata pelajaran per minggunya. Lalu yang ke-9 itu ada sumber
atau bahan atau alat belajar. Nah, sumber atau alat atau bahan pembelajaran ini berupa buku cetak atau buku elektronik, dan juga bisa menggunakan objek tertentu, mungkin seperti objek lingkungan, baik itu lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Nah, sumber belajar ini merupakan dasar untuk kegiatan atau proses pembelajaran. Pada video ini saya akan menjelaskan contoh silabus pada 3 kurikulum, yaitu yang pertama ada kurikulum KTSP, yang kedua itu ada kurikulum 2013, dan yang terakhir ada kurikulum 2013 revisi. Nah, saya akan menjelaskannya pada video yang berikut ini beserta contoh bagaimana isi dari silabus pada 3 kurikulum tersebut. Ya, ini merupakan contoh silabus pembelajaran pada kurikulum KTSP 2006. Perlu diperhatikan bahwa untuk mengembangkan atau menyusun silabus itu harus memperhatikan poin-poin yang tertera pada komponen atau langkah-langkah pengembangan silabus. Nah, pada kurikulum KTSP 2006 ini terdapat komponen 9 poin dari komponen-komponen pengembangan silabus. Lalu selanjutnya ini merupakan contoh silabus pada kurikulum 2013. Nah, itu harus memperhatikan komponen dalam penyusunan silabus, poin-poin pada komponen pengembangan silabus. Nah, untuk yang terakhir itu ada di kurikulum 2013 revisi. Sama halnya dengan kurikulum yang sebelumnya, itu harus memperhatikan 9 poin dari kompetensi atau langkah-langkah dalam pengembangan silabus. Jadi, untuk mengembangkan atau menyusun sebuah silabus itu harus melihat atau merujuk dari komponen atau langkah-langkah pengembangan silabus yang sudah dipelajari pada video sebelumnya. Nah, dengan berakhirnya materi pada hari ini, saya cukupkan penjelasan mengenai pengembangan silabus. Semoga kalian dapat memahami materi ini dengan baik, dan thanks for all participant and see you next time. Have a great day semuanya.